Dia kayak bela diri campuran. Oh, bela diri campuran. Iya, Ada iya. silatnya gitu-gitu. Iya, iya, tapi aku nggak bisa silat sih. Nggak bisa silat. Tapi on the way lah ya. On On the the way way bisa lah. bisa sulap lagi. Bisa silat gitu ya, Iya, tiba-tiba iya. sulap gitu kan. Sampai di titik dimana guru BK ingatin aku untuk kayak daripada berkelahi di jalan, ada Mm-mm. baiknya disalurin ke hal yang positif gitu. Benar, benar, benar. Jadi aku coba awal itu Susanda namanya, itu fight juga. Mm. Nah dari situ kayak oh kok lebih enak di sini ya gitu, kayak Iya. mukulinya puas banget gitu. Iya. Dan aku nggak pengen orang lain tuh punya masalah yang sama denganku, karena Mm. kasihan gitu anak itu nggak punya waktu yang hangat dengan orang tua, sehingga kayak dan aku pahamin ketika ayahku udah mulai mabuk, dia mulai sakit kan. Mm-mm. Dan ketika dia sakit, waktuku pun jadinya kayak waktu untuk berbelas kasihan, Mm-mm. bukan lagi waktu untuk menghabiskan oh ini ayahku. To spend time sama Iya, iya, orang iya. tua gitu ya. Makanya kayak yaudah lah, kayak menyalurkan pola hidup sehat dengan orang lain itu bagus banget sih kayaknya gitu. Hai sahabat DBL, sahabat di balik layar. Oke, hari ini sahabat DBL kita kehadiran teman-teman dan juga kehadiran bintang tamu yang luar biasa inspiring, yaitu ada Kak Diki. Hai, Kak. Alright, Kak Diki, apa kabar sih Kak? Puji Tuhan baik. Witan baik ya? Kakak gimana? Oh, of course, I'm good. I'm successful gitu. Oke, Kak Diki, aku ini kan kenal Kak Diki ini as a finalis salah satu ajang ya, Elman gitu ya. Oke lah ya. Oke lah. Oke. So, kayak mana gitu loh kabarnya after kompetisi ini? Kabarnya baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya? Iya, iya, makin semangat aja sih sebenarnya. Makin semangat ya. Puas ya sama resultnya ya? Puas-puas aja sih. Puas aja. Lebih Puas semangat banget. lagi pas udah nyampe di sini sih. Oh ya, oh iya lah. Exciting tuh ketemu Kim Meldi itu yang mana gitu. Oh ternyata ini Reok gitu. Oke, karena kita akan bahas sesuatu hal yang mungkin interesting. Terus kita akan bahas tentang journey-nya Kak Diki juga gitu ya. Setelah dan juga sebelum mengikuti ajang ini ya gitu. Oke. Kak Diki ini setahu aku kan suka sama hal-hal yang berbau bela diri ya. Oh ya. Boleh nggak sih ceritain sama kita apa sih bela diri yang ditekunin sama Kak Diki ini? Oke, bela diri yang aku tekunin sekarang itu Muay Thai. Oh, Muay Thai. Tapi aku lagi on the way ke MMA. Apa itu? Mixed martial art. Oh. Dia kayak bela diri campuran. Oh, bela diri campuran. Iya, Ada iya. silatnya gitu-gitu. Iya, iya, tapi aku nggak bisa silat sih. Nggak bisa silat. Tapi on the way lah ya. On On the the way way bisa bisa sulap aja. Bisa silat gitu ya, tiba-tiba sulap gitu kan. Ya, terus after dari Elmen ini kan sebelumnya kan memang sudah sibuk di dunia martial art ya, Iya, iya. dunia bela diri gitu. Terus ikut Elmen itu juga campaign-nya yang dibawa ke Elmen kan tentang martial art ya. Martial art juga sih. After dari ini kira-kira mau ngapain aja nih? After dari kompetisi ini. Nah, aku tuh sebenarnya impianku dari dulu itu jadi aktor ya. Oh, aktor. Ya, jadi aktor action. Cuman kan aku punya idealis kayak sebelum aku mencapai di sana, kayak peristilan kecil-kecilnya aku harus pahami kayak action itu apa sih? Action itu kan kita seni bela diri juga ya. Jadi aku benar-benar pahami juga, bahkan terjun langsung sebagai atletnya. Dan sekarang aku on proses belajar di acting juga. Oh, wow. Jadi ketika one day punya kesempatan main film action, aku udah bisa semuanya. Jadi udah mulai terfokus untuk terjun ke dunia entertainment ya. Oh iya. Oke, being a real actor ya gitu ya. Sebelumnya kan actor as a commercial brand ya. Nah, sekarang mungkin sedang mau mencoba jadi movie gitu ya. Trying to be actor in movie gitu. Wah, keren sih. Aku doain sukses selalu pokoknya ya. Semoga tercapai ya karena kalau sampai terjadi tuh gue orang pertama yang nonton gala premier. Oh betul ya. Oh, betul ya. Gue beli tiketnya gitu. Oke, jadi kenapa sih bisa sesuka itu sama martial art? Mungkin ada apa ya story behind that sebelum memutuskan untuk passionate about martial art. Jadi aku sebenarnya dari kecil itu udah suka berkelahi ya. Oh, gimana maksudnya? Emang suka berkelahi aja. Oh, suka berkelahi aja Iya, gitu. iya. Nimpukin anak orang. Sama-sama nimbukin sih. Oh, sama-sama nimpukin. Kalau saya dulu lempar batu sih. Aku juga pernah. Oh, lempar batu. suka. Iya, Sampai bocor nggak? Iya, iya. Oh, kok saya sampai geger otak. jangan dong. Jangan dong. Jadi emang dari situ kan kayak sampai SMA itu masih suka berantem kan. Cuman emang waktu aku SMA itu menurutku aku balance hidupku. Iya. Kayak prestasi juga iya,
belajar juga iya, tapi berkelahi juga iya. Ngerusak juga iya gitu Iya, ya. jadi kayak maksudku kan hidup ini ada yin dan yang kan. Iya, iya. Nah, menurutku hidupku tuh balance di situ. Oke. Nah, Pak, sampai di titik dimana guru BK ingatin aku untuk kayak daripada berkelahi di jalan, ada baiknya disalurin ke hal yang positif. Benar, gitu. benar. Jadi aku coba awal itu Susanda namanya, itu fight juga. Nah dari situ kayak kok lebih enak di sini ya gitu Iya. kayak mukulinya puas banget gitu. Iya, iya, Karena iya. pakai pengaman kan. Pengaman ya. Aduh. Agak deg-degan juga sama Diki ini ya. Dari kecil doyannya ngerusuh, Beb. Jadi berawal dari doyan ngerusuh, akhirnya ngerusuhnya sekarang tersalurkan dengan menjadi a trainer Ya. martial art ya. Keren banget sih. Nah, aku juga mau nanya, waktu sekolah itu gitu ya, waktu zaman-zaman sekolah SMP atau SMA gitu, kepikiran nggak sih mau join pageant gitu atau mau join apa namanya? Kompetisi light element gitu-gitu. Enggak sama sekali enggak. Nggak Bahkan kepikiran. kayak sampai sekarang pun aku belum into ke pageant ya. Bahkan mungkin enggak. Mungkin. Enggak ya. Mungkin belum ya, belum mungkin enggak Ya. gitu. Tapi semoga berubah pikiran. Enggak tahu ya. Soalnya kan aku paham ya, maksudnya aku enggak tinggi juga dan aku juga enggak porsinya di sana gitu ya. Maksudnya sadar diri lah istilahnya gitu. Tapi yang aku ikutin di Elemen memang karena dari awal aku tahu dia udah ngubah kan jadi health influencer. Dan menurutku sejak lama aku udah menjalani pola hidup sehat. Betul. Yang mana mungkin aku bisa salurkan dan aku bisa bagi ke teman-teman. Itu sih. Jadi dia memang dulu nggak kepikiran tapi baru-baru kemarin-kemarin gitu kepikiran tiba-tiba ikut elemen ya karena apa ya basically ada conjunctionnya gitu dari health influencer terus juga basic backgroundnya Kak Diki juga as a trainer martial art jadi menurut aku ya keren banget sih untuk influence anak-anak muda jadi ibaratnya lu boleh ngerusuh tapi ngerusuhnya dengan tempat yang benar gitu akhirnya rusuh yang dikasih wadah itu kan that's a good thing ya udah bukan kayak tawuran, bukan lagi kita berantem di jalanan, tapi memang kita mengedukasi orang-orang untuk bisa membela diri dengan cara martial art gitu ya. Wow, keren. Dan sebenarnya kayak aku pun di Elemen tadinya mau bawa beberapa campaign kan. Iya. Cuman memang aku jadinya sisihin. Kayak campaign pertama itu kayak lebih ke masyarakat karena kan aku dari kampung ya. Jadi kampung itu kita punya stigma yang kayak kita nggak bisa kemana-mana karena nggak punya privilege. Iya. Dan kayak kita nggak bisa kemana-mana karena emang udah lingkungan itu kayak udah buruk gitu loh. Agree. Kayak udah mabok mungkin atau ngerokok gitu dan mereka nggak bisa keluar karena nggak punya teman yang mengajak mereka untuk keluar. Dan kebiasaan aku nggak tahu di kampung teman-teman itu gimana ya. Tapi di kampung itu ada yang namanya sifat kepiting dalam ember, tau nggak? Aduh nggak tahu itu lagi. Jadi kalau tolong jelaskan dulu teman-teman. Jadi kalau kepiting dalam ember itu kayak satu kepiting naik, kepiting yang di bawah akan narik dia, nggak akan dibolehin untuk naik ke atas. Oh iya. Ya, Jadi kayak kalau misalnya kita mau naik terus dijotohin lagi iya, gitu. gitu. Kok serem banget itu kampung mana itu? Ayo kita geruduk. Tapi menurutku nggak cuma kampungku kayak gitu. Bahkan di Jakarta pun mungkin ada yang kayak gitu kan. Nah, itu yang pengen aku sebenarnya bawa juga bahwa kita harus bisa berani ngedobrak dinding yang ngehalangin kita untuk maju. Benar. Ya gitu dan kita harus berani untuk ninggalin lingkungan yang memang nggak bagus buat kita. Iya. Itu sih. Jadi memang harus fokus untuk ninggalin orang-orang yang unsportif ya, maksudnya environment yang enggak mendukung kita untuk being a better person gitu ya. Nah kalau boleh tahu Kak Diki ini sebenarnya asalnya dari mana gitu loh? Diki Pardosi ini dari mana asalnya? Tolong kasih tahu. Kalau asalku itu dari kampung gitu loh, namanya itu Parsoburan. Parsoburan itu daerah Sumatera Utara. Iya, itu kayak dari Medan kota itu masih 8 jam ke kampungku. Oh really? Iya. Menaiki gunung melewati lembah. Iya. Wow, udah kayak judul lagu ya. Tapi memang sejauh itu. Tapi itu. Biasanya kalau kampung halaman tuh kemanapun kita melangkah kampung halaman tuh tempat terbaik untuk pulang ya. Bener banget. Nah makanya itu kayak aku kan ke Jakarta tahun 2017 ya. Terus pas tahun 2020 aku pulang karena COVID. Bayangin kayak aku pulang kayak ke kampungku udah beda. Iya dong pasti. Soalnya maksudnya kalau kampung kita beda semakin maju oke. Tapi ini beda makin merosot menurutku. Makin merosot. Pas aku pulang aku udah lihat anak-anak kayak 14 tahun, 15 tahun tuh udah ngerokok. Oh. Terus kayak itu kampung men, bukan Jakarta gitu, bukan metropolitan gitu. Masih kayak kampung banget gitu, kok udah rusak gitu. Iya sih. Itu sih yang bikin dulu pengen termotivasi untuk gimana sih jadi role model buat mereka gitu. Oke. Jadi memang
berawal dari keresahan itu kayak pengen pulang kampung and gue pengen bikin anak-anak di situ atau bikin orang-orang situ environment-nya menjadi lebih baik gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Tapi ya ini perlu diapresiasi ya karena jarang banget tuh anak-anak muda gitu loh. You are 23 or Iya, iya, ya. cuy. Umur 23 tahun punya pemikiran yang kayak trying to change the habit of the society. It's a good thing. It's a very good thing. Thank you so much. Kita harus appreciate perjuangannya Diki untuk apa ya? Memperkenalkan health lifestyle ya ke masyarakat Indonesia, terus khususnya buat teman-teman dari Di kampungnya kampung Diki. gue nih, weh. Tolong dong 15 tahun jangan ngerokok. Jangan lah, ayo kemana? Jangan minum tua lagi kita. Oh, gue dulu tuak oke lah ya. Bahaya nih, bahaya. bahaya nih bahaya. Enggak bercanda. Mana ada. Lo kok anak ini soalnya anak tertutup. Oh gitu ya. Tertutup ini tirai kebenaran. Oke, Kak Diki kita lanjut lagi. Oke. Jadi after melihat situasi dari kampung yang sudah mulai merosot menurut Kak Diki dan akhirnya Kak Diki mulai termotivasi untuk healthy lifestyle, terus sekarang juga sudah mendapatkan platform ya, sudah dari social media brandingnya juga bagus, terus di ikut ajang ini dan Kak Diki juga mendapat satu wadah gitu untuk mengekspresikan dan apa ya, mengkampanyekan keresahannya Kak Diki gitu loh. Iya, iya benar. So apa gitu pendapatnya Kak Diki tentang pencapaian Kak Diki sekarang gitu loh? Masih kurang sih. Masih kurang ya? Iya, iya, kayak aku masih butuh banyak belajar lagi sampai memang one day aku bisa memang jadi role model yang bisa mengajak teman-temanku yang di kampung untuk ya udah tinggalin deh yang hal-hal nggak baik di sana. Berani aja untuk keluar. Karena kebanyakan memang waktu di kampung itu kan mereka merantau kayak gini tuh nggak lama, bahkan kayak pulang lagi ke kampung. Pulangnya pun bukan untuk membangun lagi, tapi memang ya udah kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak menyerah gitu loh. Iya. Jadi aku pengen one day jadi jalan buat mereka bahwa potensi yang mereka punya bisa kita kembangin di sini. Oh wow. Kak Diki ini berapa bersaudara kalau boleh tahu? Aku 6 tim futsal. Oh really? 6? 7 sama gue, tim jaga gawang gitu. Atau ke tiangnya kali ya? 6 bersaudara, jadi Kak Diki ini anak ke? Aku anak ke-6. Anak ke-6, oh anak paling bontot ya, Iya. anak paling bontot. So, tell me about your family gitu loh. Gimana reaksi mereka pas tahu Diki ikut Elmen ini? Kaget sih, karena Kaget. aku merantau itu benar-benar kayak bilang aku mau di sini dan jangan ikut campur sama urusanku. Oh wow. Oke. And then? Jadi kayak aku pengen berproses sendiriku aja, mau tuh sakit mau enaknya itu ya udah aku jalani Iya aja. benar sih. Aku nggak pengen ngerepotin keluargaku. That's the principle of perantau gitu Iya, ya. iya, karena aku tahu kayak ketika aku mengeluh mereka bakal bantu aku sebantu-bantunya. Yes. Dan ketika aku dibantu menurutku aku bakal jadi manusia yang lemah. Dan one day ketika aku sekalinya dibantu pasti akan berterusan kan kayak oh aku nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah telepon mama aja deh. Jadi nggak berusaha lebih baik lagi gitu sih. Jadi mereka tempat shock gitu. Iya sih oke. Tapi- Kok udah di dunia entertainment aja, kok udah di sini Oh, wah. aja gitu. Oh, udah jadi artis aja nih. Ntar lagi mau jadi selebgram, ntar lagi mau jadi aktor gitu kan. Amin, amin. Tapi kayak mana Kak Diki ini memang apa ya? Deket nggak sih gitu sama keluarga gitu? With your dad or your mom? Ini aku pengen ceritain sih. Wow, apa Kalau nih bisa ceritain? nih, ini kalau bisa di highlight sih. Aku sebenarnya dekat banget sama keluargaku. Menurutku sedekat itu. Iya. Tapi nggak tahu mereka dekat sama aku nggak. Oh ya Allah. Tapi dekat. Tanya-tanya gitu ya. Tapi dekat. Jadi mungkin yang daripada bertanya tentang apa sih berapa dekat, aku pengen cerita tentang kenapa juga aku buka Byflex. Byflex itu kan kayak ngebantu orang untuk menjalani pola hidup sehat Iya, melalui olahraga gitu ya. Karena teman-teman, aku tuh terlahir dari kampung ya, dan ayahku itu pemabuk dulu. Oh. Jadi kayak aku merasa waktu kecilku sama ayahku itu dikit. Wow. Dan aku nggak pengen orang lain tuh punya masalah yang sama denganku. Karena kasihan gitu anak itu nggak punya waktu yang hangat dengan orang tua. Sehingga kayak, dan aku pahamin ketika ayahku udah mulai mabuk, dia mulai sakit kan. Dan ketika dia sakit, waktuku pun jadinya kayak waktu untuk berbelas kasihan. Bukan lagi waktu untuk menghabiskan, oh ini ayahku. To spend time sama Iya, orang iya. tua gitu ya. Makanya kayak yaudah lah ya, kayak menyalurkan pola hidup sehat dengan orang lain itu bagus banget sih kayaknya gitu loh. So, berarti dirimu udah tahu gitu dari kecil tuh memang your dad is always like teler Iya, gitu iya. ya. Ibaratnya kayak kalau di kampung itu kayak yang
minum gitu tuh sampai Iya, rumah tidur gitu kan. Iya. Jadi nggak ada waktu buat main sama Diki juga gitu. So, Nggak ada. with your mom Nah, lebih banyak sama mama. sama mama ya. Tapi kan jadinya kayak timpang ya. Iya, Kayak iya. ngelihat orang lain, oh ada waktu sama ayahnya. Kita juga kayak, wah enak banget ya gitu Apalagi kan. biasanya anak cowok tuh role modelnya kan ayah gitu Iya, ya. iya. Kalau pada basically sih kebanyakan anak-anak cowok itu dekat sama mama tapi tetap role modelnya tetap bapak gitu kan. Pasti. Karena kan kita juga bakal nyontoh kepemimpinan dia. Iya. Contoh habitnya Iya, gitu kan. iya. Ya sebenarnya kalau anak kecil kan ada yang namanya sistem what you see is what you get ya. Iya. Apa yang lu lihat itu akan apa yang akan lu dapatkan gitu. Jadi ketika waktu kecil lu biasa melihat ayah lu gini akhirnya sampai besar lu akan mengingat bahwa itu sering terjadi sama keluarga lu. Tapi Diki berhasil mematahkan stereotip itu dong karena Diki tidak mengikuti jejak ayahnya yang notabene suka mabuk dulunya ya. Tapi Diki menginfluence anak-anak muda untuk tidak terpatri sama hal-hal yang berbau laulu gitu ya. Laulu itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa tuh? Berbau jadul gitu, berbau zaman dulu, habit orang-orang zaman dulu gitu loh. Iya. Jadi Diki mematahkan stereotip itu. So with your brother or your sister, how you menjalin kedekatan dan menjalin hubungan silaturahmi gitu sama keluarga? Bukan tipe yang suka telepon biasanya ya. Paling aku cuma chat doang sih. Oh cuma chat doang gitu, Iya, nanya apa kabar gitu dong. Iya. Basa-basi busuk aja gitu ya. Malah aku nggak ada basa-basi. Aku malah nggak ada basa-basi, langsung to the point aja. Kayak mau nanya apa gitu, kayak apa kabar hari ini? Baik ya, oke. Selesai. Udah selesai gitu. Iya. Aduh enak ya. Tolong dong keluarga gue chat gue dong. gitu. By the way, yang ayahku tadi itu ada plot twist-nya tau. Oh apa nih plot twist nih? Nah, Gue suka nih yang plot twist gini. Nah, nih. tadi kan kita mikirnya kayak bapakku tuh udah jahat banget gitu kan. Kayak seolah karena gitu dia lah. mabuk Kayak gitu bad kan. influence gitu ya. Tapi ternyata ini yang bikin menurutku aku menyesal selama hidupku mungkin. Bahkan mungkin sampai kapanpun mungkin aku nggak tahu gimana caranya buat ngelepasin ini. Karena pas dia muda sakit parah di mana H-1 dia harus meninggal. Oh ya ampun, harus meninggal banget gitu ya. Misalnya kayak harus dipanggil sama Tuhan gitu. Oh iya. Dia ternyata mabuk itu bukan kemauan dia. Tapi untuk membius dia rasa sakitnya. Karena kan katanya kalau mabuk dia bakal lupa sakitnya gitu kan. Nah, terus kayak aku selama ini bapakku jahat. Enggak, ternyata gitu kan. Oh man. Speechless, wow. Aku anak yang gagal selama ini gitu. Shit. Jadi pada intinya dia juga berusaha menutupi kesakitannya di depan anak-anaknya. Karena kan dia mesti kayak dia nggak punya duit ya, mesti kayak di kampung kita ada 6 bersaudara yang harus dia sekolahin. Sedangkan kalau berobat mungkin akan butuh uang yang banyak sehingga mungkin akan mengorbankan sekolah kami gitu. Dan dia nggak mau mengorbankan sekolah kami. Dia memilih untuk ya udah yang lebih murah apa sih? Ya, tuak gitu ya. Tuak deh. Itu maksudnya apa? Bukan Amer. Tuak aja terus udah. Oh, Amer dulu belum ada kayaknya, belum masuk di situ ya. Tuak itu apa? Tuak nira. Tapi tetap aja itu bukan satu hal yang perlu dicontoh ya. Iya, bukan suatu hal yang perlu dicontoh, tapi kita boleh mengilhami gitu. Kita ambil value-nya bahwa orang tuanya Diki ini berusaha untuk menutupi kesakitannya dan berusaha mengorbankan dirinya supaya Diki dan kakak-kakaknya itu bisa tetap berlanjut bersekolah dan berkehidupan sesuai dengan kehidupan manusia normal pada lainnya. Even dia terlihat buruk sekalipun di mata kita pada awalnya karena dia suka mabuk, tapi ternyata di balik mabuknya itu dia menutupi rasa sakit yang luar biasa ya. Wow. Memang yang orang tua tuh memang paling nggak bisa yang namanya mungkin melihat anaknya itu menderita. Ya, gue percaya sejahat-jahatnya orang tua. Kan banyak orang tua yang kayak bikin narasi kayak orang tua gue tuh jahat, nggak melakukan gue dengan baik, tidak memanusiakan gue. Mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak semua gitu. Bahkan ada orang tua yang rela jauh-jauh pergi ke luar negeri jadi TKW demi anaknya bisa punya kehidupan yang sama gitu di mata orang-orang pada umumnya gitu loh. Wow, jadi kalau bahas orang tua tuh gak pernah ada habisnya ya Diki ya. Ada habisnya sih. So you're really proud of your dad and your mom. Yes, of course. Aduh, gila sih. Parah ya, nih gue hampir gitu. Jangan bahas orang tua tuh gue gak kuat. Iya sih, benar. Iya, soalnya orang tua gue gak kuat ngeliat gue. Wow, itu plot twist juga sih. Plot twist. Ini plot twistnya tuh yang plot twist sampai bawah banget gitu. Tapi belajar dari ceritanya Kak Diki, aku sih bisa ambil kesimpulan bahwa ya life is very unexpected gitu ya. Kita nggak bisa prediksi akan jadi apa kita ke depannya. Kita bahkan tuh
kalau mengulik masa lalu aja tuh kayak nggak akan ada habisnya gitu ya, kayak ngulik satu-satu, kayak nyusun puzzle gitu loh. Kayak akhirnya ketemu, oh ternyata gini ya, oh ternyata dulu tuh kayak gini. Jadi sampai akhirnya dengar cerita Kak Diki, aku sampai kayaknya gue harus benar-benar bersyukur nggak sih gitu. Iya, harus banget. Duh, So, keren kayak banget. apalagi sih yang kita nggak bisa syukurin gitu kan. Betul. Bisa sampai di titik ini pun menurutku yang hal yang luar biasa gitu. Apalagi dengan usia muda, terus punya tekad yang luar biasa, apa ya, untuk menginfluence orang-orang banyak gitu loh tentang healthy lifestyle dengan campaign-nya as a martial art trainer ya, karena nggak semua orang suka akan hal itu, tapi Kak Diki fokus on that job gitu. Terus Kak Diki setelah kan akan mau fokus ke dunia entertainment ya, fokus ke dunia actor gitu, terus mencoba film-film action gitu kan, nggak ada niatan mau apa ya, Apa nih? join ajang lain gitu sebelum ke aktor-aktoran ini. Aku nggak tahu ajang-ajang ini sebenarnya. Sumpah. Aku nggak tahu. Nanti aku kasih tahu. Oh gitu. Nanti aku list satu-satu. Aduh, nggak usah deh kayaknya. Tapi nggak tahu ya. Saya ini miskompor, saya suka ngompor-ngomporin orang soalnya. Kayaknya belum kepikiran sih. Belum kepikiran Iya, ya. iya. Aduh, padahal saya udah mau ngeluarin jasa saya loh. Oh, Saya gitu ya? jasa kompor keliling soalnya. Wah. Jadi saya ngomporin orang tuh pakai ini nanti. Jasa kompor pageant keliling. Kok aku tahu itu ya? Harus ada, kamu belum tahu ada pekerjaan itu? Iya, aku baru tahu di TV kan. Iya, nanti aku akan ada ini nanti. Tapi jangan bahas itu, nanti takut di ban. Iya, itu dia. Aku lagi mancing loh tadi. Jangan dong, takut gue. Takut di kebanet. Udah apa, krisis identitas lagi, repot pokoknya di sini di Indonesia ini. Iya sih. Oke, jadi memang belum ada kepikiran untuk ke situ ya. Belum. Tapi sekarang kesibukan masih di martial art gitu ya. Masih di martial art dan pelatih dan juga di entertainment juga sih. Karena Entertainment. aku udah entertainment dari tahun lalu kan. Jadi itu sekarang udah jadi pekerjaan inti martial art ini, as trainer. Iya udah. Itu jadi kayak pekerjaan sehari-hari gitu ya, Iya, kayak iya. you're doing that every day gitu, nggak bosan apa? Aku bosan sih. Bosan? cuman, Butuh ya. samsak baru nggak? Cuma butuh duitnya kan jadi Oh nggak iya, bisa. benar sih, benar juga sih ya. Iya, Hidup bener sih, duit sih more important ya. Iya, One and only sih duit gitu. Bener sih, nggak salah gue, kayak salah nanya gue. Butuh samsak baru nggak? Boleh sih ada. Oh iya, ada. Gimana? Ini bagus, ini Jepang. jangan agak mahal kayaknya samsak. Samsak yang itu kan bunyi buk-buk, kalau ini Ika. Aduh bahaya nih samsak. Tapi ini seru-seruan ya. Capek tau nggak sih hidup tanpa bercanda Yes, itu? betul banget. Harus bercanda dong. Biasanya, oh iya aku mau nanya ini tuh titipan dari ratu-ratunya PL. Ya, Aduh, gimana? ada nggak sih kayak komen-komen atau apa ya, chat-chat bukan menggelikan sih, chat-chat mesra gitu dari PL ini gitu, atau yang kayak membuat dirimu shock gitu, what the fuck gitu. Aduh, jangan dipikir-pikir dong, kayaknya banyak banget nih kayaknya. Malah justru mungkin hitung jari. Ya hitung jari yang Iya, mungkin nggak tahu ya, mungkin mereka respect sama aku sebagai atlet atau gimana, nggak tahu ya. Tapi mungkin memang ada sih yang memang kayak kok gini sih gitu. Tapi ya handle sih. Ya, lu nggak bisa yang handle bikin- itu ya. Yang nggak bikin sakit Tapi hati. almost positif semua. Iya komennya. banyak positif sih. Makasih banyak loh teman-teman. Thank you so much. Tuh PL tuh. Sangat-sangat appreciate ya Diki ya sama support kalian ya. Ya, sumpah itu bikin semangat gua. Thank you so much. Ingin semangat ya. Tapi nggak ada kan yang pap-pap aneh-aneh gitu. Oh, nggak. Nggak ada ya. Alhamdulillah ya PL akhirnya ya. Nggak ada chat-chat rahimku anget gitu, Oh, gitu kan nggak ada. Apa komen-komen, sering lihat komen-komen nggak sih di portal pageant gitu kalau ada foto dirimu? Ada, kadang aku lihat kan, tapi yang komen yang aneh sama aku tuh belum sih. Belum ya. Semoga nggak ada. Semoga nggak ada. Jangan dong dilecehin dari apa namanya, dari komen itu kan kayak sesuatu banget Iya. gitu ya. Kayak PL itu kan ada satu apa ya, komen yang paling familiar ya kalau PL kalau tentang cowok-cowok elemen itu kan kayak hamil online Iya, gitu iya, ya. iya. Rahimnya anget gitu. Gue juga bingung itu rahimnya di mana. Aduh. Kan itu semua kan cewek-ceweknya cewek portable semua Iya. kan. Di mana rahimnya gitu kan. Kaget gue gitu. Tapi so far PL sangat-sangat support banget sama Diki ya. Ya sejauh ini ya. Ya karena Diki juga punya vibe yang sangat-sangat positif sih. Harus Thank you aku so much. akui. Thank you so much. Vibe positif harus aku akui ya. Body bagus harus diakui gitu ya.
tinggi nggak masalah saya, yang penting komersil. Siapa itu? Ya, Siapa itu? Meldi lah. Iya, iya, iya. Meldi kan walaupun pendek tapi komersil. Iya, betul banget. Iya. Betul Cocok banget. jadi iklan apa namanya sabun cuci gitu. Ini kan mama-mama kelihatan kayak mama-mama ini, mama-mama Cuci piring ya? deterjen gitu. Mama itu dong, mama Mon gitu ya. Oke. Kita kayaknya kayak kebanyakan bercanda ya. Jadi Oke, kita oke. sibuk gitu mau nanya apa lagi sampai bingung gue saking banyak gitu ya. Yang apalagi perlu nih? digali gitu dari Kak Diki. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku sampaikan sebenarnya. Cuman mungkin Sampein. Cepat sampein. saya kayak aku juga belum tahu cara ngerucutinnya gimana. Oh iya. Atau mau nyampein yang minjem duit juga boleh. Aduh. Mau nagih utang sekalian juga boleh. Nggak apa-apa. Buat teman-teman lama ya gitu. Gitu ya? Yang dulunya ngebully gue gitu bilang. Aku ini dong, aku lebih fokus daripada itu kan. Aku lebih fokus kayak gimana caranya memang teman-temanku yang di kampung itu, Iya. ayo sama-sama bangkit gitu loh. Iya. Jadi aku dulu tuh tahun 2017 kan ke Jakarta ya. Nah, terus aku sengaja untuk beberapa orang aku bilangin, men, ingat kata-kataku, aku akan jadi atlet DKI dulu nanti. Nggak ada yang percaya, karena dulu aku kecil banget kan. Terus bilang, men, aku akan jadi aktor one day. Nggak ada yang percaya. Tapi aku sengaja memang untuk bilang ke mereka biar mereka jadi saksi hidup. Iya. One day ketika aku jadi, mereka akan speak up bahwa aku pernah bermimpi sebegitunya. Dan sampai sekarang menurutku ya apa yang kuucapkan yang buat mereka itu adalah hayalan, sekarang jadi kenyataan. You prove it gitu ya. Lu buktikan itu sama orang-orang bahwa ya kita nggak pernah tahu hidup kedepannya akan seperti apa. Kita boleh bermimpi besar, jadi jangan pernah takut sama yang namanya mimpi gitu loh. Karena mimpi valid kok semua orang. Benar banget. Tapi Kak Diki pernah ngalamin yang namanya bully nggak sih dulu? Bully, pernah dong. Oh iya, ceritain dong bullynya. Bully di Seseru itu soalnya kalau bahas gitu ya? bully gitu ya. Saya juga korban soalnya. Oh iya? Iya. Bully apa nih? Ya korban bully lah secara verbal dan secara fisik. Kalau bully dia aku cuma verbal ya, karena aku kan verbal cadel aja. kan. Jadi aku dulu tuh nggak confident sama diriku sendiri. Iya, Karena aku ngomong nggak, kadang nggak jelas, gitu nggak artikulasi, kadang nggak benar gitu. Sampai aku ketemu sama satu orang di mentorku di acting, namanya Indra Pacik, dia bilang kayak jangan malu sama dirimu sendiri, karena kamu unik. Apapun kekuranganmu, orang lain juga punya kekurangan. Yes. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Dan cuma kata-kata itu yang dibilang kayak, oh iya ya, ngapain aku harus peduli dengan itu? Iya sih. Kalau aku Agree peduli dong. nantinya jadi kayak aku nggak bisa improve diriku kan. Betul. Tapi emang kasus bully ini sometimes ada plus minusnya nggak sih? Jadi Iya, kayak iya. sometimes karena aku pernah ngerasain dibully, gue ngerasa ada trigger tersendiri buat gue untuk membuktikan kalau gue better than apa yang mereka pikirkan gitu loh. Tapi ada same time ada orang-orang yang memang nggak bisa bangkit dari Iya. rasa bullynya itu. Itu sih lebih penting kita memang influence orang-orang untuk coba bangkit dari hal-hal yang memang nggak mengenakan dalam hidup kita. Karena semua orang pasti punya struggling, punya problem dalam hidupnya. Tapi gimana caranya kita bangkit daripada Bangkit, itu benar gitu banget. kan. Ya Kak Diki juga salah satu contoh orang yang bisa bangkit daripada rasa rasa dipojokkan oleh Iya, orang-orang iya. terhadap mimpinya, terhadap impiannya, terhadap goalsnya. Tapi Kak Diki bisa Bisa lah. prove it gitu ya, bisa buktiin sama orang-orang bahwa yang mereka katakan itu salah gitu loh. Iya. Yang gue impikan benar Benar gitu banget. loh. Soalnya aku juga dulu nggak berani buat ketemu orang, bahkan mungkin kayak podcast gini dulu aku nggak berani. Iya. Tapi kok berantem berani. Itu berani. Aduh, agak plot twist gitu ya. Soalnya kan kalau berantem nggak perlu ngomong kan. Iya juga sih. Asal timpuk aja gitu ya. Emang bener kata pepatah ya, lu paling simpel nyari musuh tuh ya udah lempar batu aja gitu. Iya. Tapi yang paling susah nyari teman gitu ya. Tapi ya keren banget sih. Jadi berawal dari bully ini akhirnya menjamur lah kemana-mana gitu ya. Menjadi trigger Kak Diki untuk jadi orang yang better gitu ya daripada sebelumnya gitu. So Kak Diki misalkan aku mau nanya dalam 5 tahun ke depan gitu. Kak Diki ini mau prediksi Kak Diki ini akan jadi apa gitu loh. Mungkin bukan prediksi, nanti kayak di Simpson dong. Iya bisa jadi Merencanakan wishlist lah ya Merencanakan gitu ya. kali ya. Ya akan dalam 5 tahun ke depan Kak Diki ini akan jadi apa gitu loh. Asik nih. Soalnya aku dari SMA itu tipe orang yang memang suka merencanakan hidupku ya. Oh iya. Jadi bukan hanya 5 tahun ke depan malah sampai 25 tahun ke depan aku udah merencanakan akan jadi apa. Wow. Tapi mungkin itu masih dikit dulu ya. Mungkin ke depan 5 tahun ke depan rencanaku nggak jauh-jauh dari aktor sih. Oh paling udah ya
bersaing sama Iko Uwais lah kali ya. Amin lah. Amin Jika lah. dikasih Joe Taslim itu udah bestian lah kayaknya lah untuk 5 tahun ke depan ya. Amin lah. Kayaknya Itu juga. idola gue lagi. Oh iya, really? Iya. Ngefans banget sama Joe Taslim? Enggak banget sih, fans aja. Ya ngefans aja gitu ya. Ya mungkin 5 tahun ke depan gue kayaknya ketemu Kak Diki juga harus minta foto dulu kali ya. Enggak usah, kita foto sekarang aja. Oh jangan. Nanti aja. Nanti nggak spesial gitu. Gue nunggu ini aja, nunggu lu udah naik gitu. Pas kayak Kak Diki kan lu udah gitu. Gue pikir bakal jatuhin. Tapi emang seseru itu ya, maksudnya perjalanan lu terus juga apa ya, kisah inspiratifnya Kak Diki itu bener-bener yang kayak harus dicontoh sama anak-anak muda sih. Maksudnya kayak lu juga nggak ngerokok ya nggak sih, lu juga no alkohol kan, atau sometimes Dulu aku pernah ngerasain rokok. dulu pernah, sekarang udah enggak. Alkohol. Sekarang kan udah enggak. Iya, jadi Maksudnya kayak ngerasain buat ya memang pertama tahu, yang kedua memang sosial dulu. Tapi after itu kan aku paham oh ini nggak benar, ini sakit, ya udah selesai, itu nggak. di umur 23 ini nih Kak Diki, ini pertanyaannya cukup sensitif ya. Gimana nih? Udah punya pacar belum? Itu bukan sensitif sih. Kan biar tegang gitu. Oke, Jeng jeng, gitu. Kayak pemilihan kemarin ya. Iya. Lebih deg-degan sama hasilnya ya. Beda kan ini sih. Oh iya, lebih deg-degan ini ya. Enggak. Lanjut. Aku punya pacar. Oh, punya pacar. Ya. Wow. Terus gimana reaksi pacar lu? Lu pacarnya udah sebelum ikut Elmen? Oh, aku pacaran 22 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Terus reaksi pacar lu ngeliat lu ikut Elmen kayak itu gimana? Oh, puji Tuhan dia sangat support banget sih. Support Dia ya. tahu banget perjalananku sampai di titik ini. Kayak keluh kesahnya gimana. Oh wow. Jadi ya memang aku bersyukur sih ketemu dia. Kira-kira lanjut nih sampai akad. Kalau perencanaan ya, Iya. tapi kan Tuhan, balik lagi Tuhan gimana. Oh iya ya. Wow gitu ya. Kan kita nggak tahu nih, kadang Tuhan ngasih rencana yang lebih besar lagi kan. Benar. Kak Diki kalau misalkan nih apa keluarga, teman-teman di kampung Kak Diki nonton, mau ngasih pesan apa sama mereka nih? Your mama, your brothers or your teman-teman di lingkungan sana mau ngomong apa? Mungkin untuk mama dulu deh. Buat mamaku, mama mungkin jaga kesehatan Oh, iya. dan jangan bikin aku jadi anak yang gagal lagi. Oh sempat gagal memang sebelumnya. Kan ketika ayahku merasa Oh gagal. iya. Oke sih. Jangan Kurang jangan nyimak bikin ya aku emang jadi blow on. orang yang gagal lagi, dalam artian jaga kesehatan dan tunggu sampai aku sukses, sampai aku Iya. mencapai impianku, dan aku akan tunjukin ke mama bahwa mama adalah orang tua yang sukses juga. Oh. So for your brother or your sister? Buat kakak-kakak abangku, jaga kesehatan, jangan sampai masa tua kalian nggak bisa menikmati bersama keluarga kecil kalian. Ingat kalian punya anak, punya istri, punya suami, jalin hubungan yang hangat sampai masa tua nanti. Buat itu dong, buat teman-teman di lingkungan sana di kampungnya Kak Diki. Ada pesan khusus nggak? Ayo dong Di kasih poin-poinnya pesan. aja. Poin pertama teman-teman, kayak aku kayak mentor gitu ya. Poin pertama, jangan takut untuk bermimpi besar, meskipun mimpi kalian disepelekan sama siapapun. 1. Yang kedua, berani untuk break the wall, dobrak dinding yang menghalangi kita. Yang ketiga, berani untuk meninggalkan lingkungan yang tidak sehat itu. Oh, dengerin ya. Itu sih mungkin. 3 aja. 3 aja, mereka udah paling lebih pintar lah dari 3. aku. Udah pinter-pinter. Iyalah, sekarang teknologi udah maju ya. Gila sih. Tapi menurut Kak Diki, perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi nggak sih cara kita orang-orang yang ya basically as a health influencer gitu, itu punya dampak yang besar nggak sih buat influencer orang? Punya. Tapi itu agak ini ya, maksudnya kayak harus komplit sebenarnya. Kadang kan kita hanya menampilkan sekilas kayak kita lagi nge-gym atau apa, orang nggak akan nangkapnya cuma nge-gym doang kan. Mereka nggak nangkap gimana proses untuk mencapai badan yang bagus. Jadi mungkin itu yang harus kita sebagai influencer lebih completed lagi sih. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang healthy life, Kak Diki ini nge-gym nggak sih? Aku nge-gym, tapi Nge-gym. nggak fokusku di gym ya. Nggak Paling fokus kan di nge-gym gym. untuk otot rangka aja. Kan ada otot rangka, ada otot jantung juga. Gitu. Jadi harus di-complete juga sih semuanya. Tapi aku juga penasaran sebenarnya ya. Sebenarnya Elmen itu dia cari orang yang seperti apa sih? Nah, Ajang yang Kak Diki ikutin. Nah, aja yang sekarang itu kan dia lebih ke health influencer kan. Jadi kalau dulu kan mungkin dia lebih ke pageant kan, yang badan bagus segala macem gitu kan. Sekarang tuh lebih ke health influencer ya. Bagaimana kita jadi orang yang bisa menginfluence orang lain untuk memulai gaya hidup sehat.
Lebih ke situ sih sekarang ya. Lebih ke situ ya. Jadi ya Kak Diki juga menurut aku ya worth it banget ya dengan campaign-nya, dengan background ceritanya tuh layak banget itu. Gitu. Layak banget kita ada di Oh gitu. top 5 gitu. Tapi ya sudahlah ya, waktunya sudah lewat gitu, Iya, sudah iya. sudah mengalami ya namanya grand final gitu. Kak Diki juga sudah melakukan performa yang terbaik. Ya. But ya kita balik lagi. Sebenarnya Iya. kompetisi yang sebenarnya adalah ketika kelar kompetisi Iya, benar ya banget, nggak benar sih? banget. Dan menurutku sih kalau misalkan balik ke situ, yang 16 orang itu pun menurutku layak untuk Of di sana. course, ya. Dan memang kan ya balik lagi di sana itu ada kompetisi dan ada penilaian yang mereka butuhkan. Betul. Ya mungkin memang Diki juga kurang, jadi ya wajar. Kita tunggu 5 tahun ke depan. Widih. 5 tahun ke depan Diki akan on ini ya, On movie. on bioskop. Oh, iya, Ya mukanya akan terpawang nyata sebioskop Amin, seantero amin, Indonesia gitu ya. amin. Kita aminkan yang paling besar buat Kak Diki ya. Thank you so much. Iya karena apa ya, dedikasinya Kak Diki buat diri sendiri, buat orang-orang di kampungnya Kak Diki ya, dan orang-orang banyak itu kan cukup besar juga ya. Ya aku berharap jadi dari apa yang sudah Kak Diki lakukan akan berdampak kembali kepada diri Kak Diki gitu. Jadi support dan doa-doa dari orang yang terinfluence dan orang-orang yang merasa termotivasi oleh kehadirannya Kak Diki itu akan memberikan apa ya, support dan dorongan terbesar juga buat Kak Diki gitu loh. So, By the way, mungkin sebelum selesai, boleh dong. belum selesai? Belum lah, santai. Cerita dulu. Apa nih? Sebenarnya aku jadi aktor itu karena aku pengen lihat papaku dulu senyum. Oh really? Kan Oh dulu bapakmu susah senyum gitu ya? enggak, Jarang aku bilang apa? aku jarang ketemu kan. Oh iya sih. Jadi pas aku ketemu dia itu dia lagi nonton TV. Nah pas dia nonton TV dia lagi senyum, buatku kayak wah anjay bapakku senyum coy gitu kayak kayak sesuatu momen emas gitu buatku. Sampai aku bilang sama mama, nanti one day aku pengen jadi aktor deh biar papa bisa senyum lihat aku. Berarti emang sejarang itu lu ketemu orang tua lu sampai lu cuma ketemu momentum bapak lu ketawa aja cuma pas lagi nonton TV ya. Gila sih Diki. Ini kalau misalkan bisa diangkat tentang apa ya, film tentang kisah nyata, kayaknya gue harus angkat cerita lu sih. Jadi dong, Iya nggak sih? jadiin dong. Iya kayak tunggu ya, nih soalnya produsernya masih abal-abal. Produsernya masih apa ya, ongoing on Twitter. Aduh gimana tuh? Aduh tolong gitu kan. Tapi ya maksudnya thank you banget gitu dengan cerita yang sangat luar biasa inspiratif ya. Aku berharap banget apa ya, Kak Diki ini bakal jadi orang yang besar gitu ya, dalam artian bisa menginfluence orang lebih banyak lagi. Dengan sekarang adanya Kak Diki aja maksudnya nggak bohong, pasti banyak orang yang sudah terinfluence dengan apa yang sudah Kak Diki kerjakan. Apalagi dengan Kak Diki sudah mulai fokus on entertainment industry, semoga itu juga bisa menjadi tahap awal buat Kak Diki. Tahapan selanjutnya buat Kak Diki dalam menjejaki karir, dalam berproses dalam kehidupan, dan juga aku doain semoga sukses juga dalam dunia percintaannya gitu loh ya kan. Amin. Ya cukup satu ya Kak Diki ya, cukup satu gitu untuk sampai terikat kontrak sama Tuhan gitu ya. Tangan. Iya. Jadi udah ya PL ya udah tersampaikan, jadi Kak Diki sudah punya pacar, jadi tolong jangan diganggu gugat, jangan digoda-godain gitu ya. Itu pesan dari PL. Iya, ada PL yang nanya, Kak Diki tuh udah punya pacar apa belum gitu. Soalnya kan sosial media kan jarang expose ya your girlfriend, right? Iya, karena ada memang Ya nggak boleh lah ya, ntar dulu nanti takut cewek lo digeruduk lagi. bukan itunya, tapi ya adalah sesuatu yang jadinya nggak bisa ngepost gitu. Oke lah gitu ya, pokoknya that's okay. Yang pasti hati masih tetap terpaut gitu loh. Postingan di sosial media tidak mempengaruhi hubungan asmar di real life ya. Bener banget. Jadi Kak Diki, thank you so much buat kehadirannya di podcast Di Balik Layar ya. So, kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa dari kehidupan Kak Diki, kita belajar bahwa kita boleh ambil step langkah selanjutnya ke depan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus kita juga boleh apa ya? Kita harus jadi orang yang membuktikan bahwa mimpi-mimpi kita itu valid. Yep. Buat orang-orang yang meremehkan mimpi kita. Dan juga kita harus bisa mematahkan stereotip tentang apa ya? Habit dari orang-orang zaman dulu yang ya habit orang-orang tua kita, orang-orang di lingkungan kita yang memang setelah kita dewasa ini, setelah dengan adanya globalisasi, era-era yang sekarang ini kan sudah mulai terlihat gitu ya. Kayak ini kayaknya nggak relate banget sama kehidupan kita di zaman sekarang. Malah kita lebih cocok untuk influence mereka gitu loh ya. Jadi Kak Diki memang sudah benar-benar prosesnya luar biasa, dedikasinya juga luar biasa.
So guys, thank you so much ya karena udah nontonin podcast kita, dan Kak Diki juga. I believe that semua orang punya cerita, tapi kita perlu cari cerita mereka di balik layar. So bye, thank you. Thank you guys, bye. And cut.